Ya, jadi begini, gereja itu tidak terlibat dalam politik praktis. Dan kita juga harus bisa memisahkan dukungan antara rencana Allah bagi bangsa Israel dengan pandangan politik negara Israel yang saat ini mereka terapkan. Dan gereja haruslah berpihak pada perdamaian, berpihak pada kemanusiaan. Dan kita harus selalu mendoakan supaya bangsa Israel itu dapat segera bertobat menerima Yesus Kristus. Sehingga dengan rencana kehendak Allah, rencana Allah itu tergenapi dalam bangsa Israel. Amin, amin, amin. Betul. Apa yang Romo sampaikan itu betul sekali. Karena bicara mengenai persekusi itu sempat waktu Tuhan izinkan saya ke Yerusalem, gerombongan kami juga sempat mendapat persekusi itu. Dan mereka bertanya, loh ini kok mereka kok kita kan saudara segala macam. Akhirnya puji Tuhan saya sampaikan juga, walaupun tidak sedetail yang Romo sampaikan, tapi mereka akhirnya menyadari gitu. Nah, selalu sampaikan kepada mereka bahwa bukan berarti kita langsung benci dengan mereka gitu. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang langsung telan mentah-mentah nih Romo. Jadi pesan Anda untuk orang percaya yang menyaksikan pembicaraan kita bagaimana supaya tidak mudah terprovokasi dengan membenci langsung, membenci buta gitu. Atau sebaliknya, tetap kekeh cinta buta sama Israel. Apa pesan yang bisa Anda sampaikan? Jadi gini, kita harus sadar bahwa kita ini orang Kristen, ya. Sebagai orang Kristen kita harus mengasihi sesama dan terutama kita mengasihi Allah. Karena itu perintah Tuhan, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan kita sebagai orang Kristen Indonesia, tentunya kita harus lebih cinta kepada negara kita daripada negara lain, kan gitu. Sehingga kalau kita memiliki kesadaran seperti ini, kita sebagai orang Kristen dan kita adalah orang Indonesia, maka informasi-informasi yang berkaitan dengan konflik di luar negeri pun itu tidak akan kemudian membuat kita cinta mati kepada satu pihak gitu. Justru ketika kita mendengar informasi-informasi dari luar tentang konflik yang melibatkan negara Israel, ya kita justru mendoakan supaya segera terjadi perdamaian dan mendoakan supaya bangsa Israel segera bertobat menerima Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen Indonesia harus memilih perdamaian dan memilih kemanusiaan. Gitu. Betul, dan belas kasihan juga ya Romo.